kerbau saja tidak sekolah, dia bisa bekerja. Kalau kita hidup mencari makan, monyet saja tidak belajar bisa makan. Jadi intinya, jangan samakan kita dengan hewan, kita adalah manusia, perbaiki adab dan akhlak kita. Insya Allah semua akan kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast semua, selamat datang di Darussalam Podcast, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Saya Khairul Amar dan di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu kenapa harus mondok di pondok pesantren. Buat kamu yang masih bimbang dan ragu mau melanjutkan studi di pondok pesantren atau kepada orang tua yang lagi mempertimbangkan pendidikan terbaik untuk anak, insya Allah obrolan hari ini bisa memberi pencerahan bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bersama Ustadz Fakhri Husaini SPD. Selamat sore Ustadz Fakhri. Selamat sore Ustadz Amar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah ya khair Ustadz Fakhri ya. Beliau narasumber kita yang sudah berkecimpung di dunia pesantren selama belasan tahun. Berarti mondok dari Sanawiyah. Dari Sanawiyah. Dari Sanawiyah. Tepatnya di 2012 mungkin ya. Sekarang 2025. Sekarang 2025. Udah 13 tahun. 13 tahun luar biasa. Masya Allah. Betah ya di Pondok Ustadz Fakhri ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ustadz Fakhri mungkin kita langsung mulai aja ya podcast kita sore hari ini. Apa sih sebenarnya pesantren itu, pondok pesantren itu sebenarnya apa? Baik, pondok pesantren mengenai membicarakan pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan khususnya untuk umat muslim karena pendidikan islami di mana di dalamnya anak-anak generasi muslim dan muslimah dididik untuk siap menjadi generasi-generasi yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, beradab dan khususnya mereka mumpuni dalam segi keilmuan agama baik untuk masyarakat ataupun untuk diri sendiri. Oke. Begitulah pondok pesantren yang saya pahami selama ini. Luar biasa. Berarti anak-anak itu berangkat dari kampung halamannya menuju pondok pesantren, setelah mendapatkan ilmu dia akan kembali ke masyarakat. Betul. Dan mengamalkan ilmunya. Betul. Seperti apa yang tertera ya, yang tertera di dalam Al-Qur'an itu wa makanal mu'minuna liyamfiru kafa, betul? Betul. Wa laula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu bid-din. Waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum atau disebut tafaquh fiddin itu tafaquh fiddin ya, memperdalam ilmu agama untuk kemudian menjadi pengingat, kemudian menjadi pengajar, kemudian menjadi mungdzirul qaum di masing-masing daerahnya di masyarakat. Oke, Ustadz Fakhri, lalu apa yang membedakan pesantren dengan sekolah umum? Kan sama-sama sekolah nih. Betul. Oh, berangkatnya pagi, pulangnya siang, tahu gimana nih yang menjadi pembeda? Ya, selama pengalaman saya menjadi santri dan mungkin sekarang masih menjadi santri juga di Darussalam, selama 13 tahun yang saya pahami perbedaan antara dunia pesantren dengan di luar adalah ada atmosfer yang berbeda di pesantren itu. Atmosfer pesantren itu lebih kepada ya kesejukan hati, kesejukan jiwa, di mana di pesantren kita dididik mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi dan semuanya tidak pernah terlepas dari ilmu agama dan tidak pernah lepas juga dari pengawasan para asatidz, para ustazah juga para pembimbing. Jadi setiap waktunya terus dibimbing dan diperhatikan, terutama di dalam pendidikan adab. Karena pondok pesantren adalah adalah lembaga di mana kita fokus dalam membimbing anak menjadi insan mulia, insan kamil, memiliki akhlakul karimah. Yang berkarakter. Di mana setiap anak dididik dengan keikhlasan tentunya dari guru-gurunya, keikhlasan dan sebagainya. Guru-guru di sini hebat-hebat. Guru-guru di pesantren itu mereka memiliki keikhlasan yang luar biasa tinggi. Mereka memiliki semangat yang mungkin membuat santrinya juga ikut semangat. Itulah hebatnya. Jadi santri dimanapun santri, saya yakin tidak akan pernah lepas dari yang namanya nafas-nafas keislaman. Jadi itu bedanya. Jadi kalau di pondok pesantren mungkin karena memang
di pesantren itu kan tadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan waktunya mungkin bisa 24 jam. 24 jam. Bahkan di waktu tidur sendiri Itu sendiri ada aturannya. ada aturannya itu Ustaz Amar. Berarti itu bukti bahwa pesantren itu dia bukan hanya mendidik santri ketika waktu sadar. Ya. Bahwa bahkan di alam bawah sadar pun pesantren tetap mendidik santri. Mendidik santri. Luar biasa. Persiapan untuk tidur itu kita ajarkan bagaimana membaca doanya, wudhu dulu sebelum tidur, kemudian mengenakan pakaian yang semestinya untuk tidur. Jadi itu membentuk karakter mereka. Itu yang terpenting. Luar biasa. Oke Ustadz Fahri, kenapa sih kita harus mondok? Kenapa harus mondok? Ya, Kenapa harus mondok di pondok pesantren? Iya. Pondok pesantren yang tadi saya sampaikan itu memang tidak pernah putus dari pengawasan, juga tidak pernah surut dari ilmu-ilmu agama, nasihat-nasihat dari kiai, dari ustadz-ustadz. Menurut saya itu lebih cocok untuk generasi muslim. Kenapa sih harus pesantren? Salah satunya kita lihat di pesantren itu semua anak terperhatikan. Diperhatikan mulai dari gerak-geriknya, mulai dari segi pembelajarannya, dan tentunya pendidikannya. Karena pendidikan yang utama yang tadi saya sampaikan adalah pendidikan masalah adab. Mereka kemudian nanti menjadi apa setelah pesantren, harus di dalam hatinya tertanam adab dan akhlakul karimah. Karena menjadi apapun, mau menjadi presiden, mau menjadi menteri, mau menjadi polisi, jadi dokter, harus ada adab di dalam hatinya. Jika tidak, maka akan ada hal-hal yang kurang baik. Jika udah ada adab dan akhlakul karimah dalam hatinya, saya yakin mereka akan menjadi orang-orang hebat yang bisa menjadi orang amanah, bisa menjadi orang-orang yang yang bisa fastabiqul khairat, bisa berlomba dalam kebaikan. Jadi dalam benaknya Allah selalu dalam hatinya, dan mereka tidak akan pernah perhitungan dalam mengamalkan amal-amal baik. Betul. Seperti apa yang pernah kita pelajari Ustadz Fahri ya, itu di mahfuzat kelas berapa, itu al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa bila samar, buah, tanpa buah. Tidak ada buahnya. Oh iya, menariknya di pondok pesantren itu diajarkan tidak kalah dengan pendidikan di luar. Di pondok pesantren, khususnya pondok-pondok modern, itu kita diajarkan TIK, ilmu teknologi, diajarkan juga ilmu bahasa, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, itu kita diajarkan. Bahkan bagaimana caranya kita bisa membaca kitab yang gundul, kitab yang klasik, itu kita bisa baca. Jadi intinya manusia-manusia yang dididik di pondok pesantren harusnya menjadi manusia-manusia modern harusnya. Betul. Jadi pandangan orang, wah pesantren itu klasik lah, tertinggal lah dan sebagainya. Menurut saya itu pandangan yang kurang tepat. Kuno katanya. Padahal kita tahu sendiri pemimpin-pemimpin kita banyak yang dari pesantren. Contohnya adalah wakil presiden kita kemarin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian Menteri Agama sekarang Kiai Haji Imam Istiqlal itu Kiai Haji Nasruddin Umar. Kemudian dulu juga diplomat unggul kita yaitu adalah Kiai Haji Agus Salim, di mana gelar Kiai Haji itu tidak lepas justru dari namanya. Betul. Kan hebat. Dan pasti dari pesantren. Dari pesantren, itu orang-orang hebat. Luar biasa. Oke Ustadz Fahri, apa sih yang membuat pesantren itu bisa membentuk karakter kuat seorang anak? Yang bisa membentuk karakter kuat seorang anak salah satunya adalah kita pernah tahu ya, mungkin ada pepatah begini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perbuat, itu semua adalah pendidikan di dalam pondok. Yang kita lihat guru-guru kita, uswatun hasanah dari guru kita, kemudian amanah-amanah, didikan dan segala macam, itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi mental dan karakter santri. Jadi kenapa sih anak-anak bisa menjadi orang yang bermental kuat? Karena mereka melihat guru-gurunya, salah satunya itu. Yang kedua, kita memiliki pendidikan karakter yang benar-benar dipersiapkan untuk bisa menjadi dai di luar. Mereka diajarkan public speaking, diajarkan kepemimpinan, diajarkan mengatur waktu, manajemen waktu, dan problem solving. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya kita didik untuk siap menjadi apapun, terutama menjadi pemimpin. Karena moto kita siap memimpin dan siap dipimpin. Itu adalah mental kuat. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya tadi, didikan, kemudian contoh dan uswatun hasanah maksudnya, serta petuah-petuah kiai.
Betul. Dan kalau nggak salah di kita itu ada Ustadz Fahri ya, program di Pondok Pesantren Darussalam itu LDKS. Betul. Latihan dasar kepemimpinan siswa. Betul. Wah, luar biasa. Terus juga ada pembekalan kemasyarakatan. Juga ada program apa lagi? Sebelum naik jadi pengurus Ada apa PKM ya? PKM. Nah, PKM. Pembekalan kepemimpinan dan manajemen. Luar biasa. Dan itu semuanya diisi oleh pemateri-pemateri yang sudah profesional di profesional. Dan itu menariknya LDKS itu kita kirim anak-anak ke barak. Ke barak itu yang mungkin sekarang Kang Deddy Mulyadi itu kan baru mulai. Iya betul. Jadi kita sudah lebih dulu ya sebelum Gubernur Jabar. Betul. Tapi bedanya di sini. Kalau Kang Deddy itu membawa anak-anak yang bandel, yang nakal ke barak biar benar. Kalau kita tidak itu. Tapi kita bekali mereka LDKS bukan karena mereka bandel, bukan karena mereka nakal, tapi mereka biar punya mental yang kuat. Karena mereka adalah santri-santri unggulan kita, calon pengurus, calon pemimpin. Bukan hanya di pondok, tapi setelah selesai dari pondok. Dari pondok juga mereka akan menjadi seorang pemimpin. Betul. Oke Ustadz Fahri, tentunya dalam ketika anak pondok itu banyak sekali tentunya ketika anak pondok itu bukan hanya hubungan anak dan pesantren saja, pondok saja yang dilibatkan. Tentunya dalam masa pendidikan itu ada juga pengaruh peran dari orang tua di sini. Maka yang mau ditanyakan adalah sejauh mana sih peran orang tua diperlukan saat anak pondok? Ya, peran orang tua sebetulnya sangat diperlukan. Peran orang tua dengan pondok itu harus sejalan. Harus satu arah, harus satu jalur. Satu pemikiran. Di mana pondok pesantren dengan dengan orang tua gitu ya, pendidik dari pondok pesantren dengan orang tua itu memiliki satu visi yang sama, yaitu adalah membimbing dan membentuk anak-anak yang soleh dan anak-anak yang berkarakter baik tentunya. Nah, di sini antara orang tua dengan pondok harus saling membantu, harus saling support, harus saling menopang. Dimana ketika anak di pesantren, ya percayakanlah semuanya kepada pesantren. Betul. Gitu, percayakan. Insya Allah pondok pesantren selalu mengutamakan kebaikan untuk anak-anak. Dan ketika anak-anak itu pulang ke rumah, orang tua itu memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi, untuk mungkin bahasanya melihat sejauh mana perkembangan anak dalam pendidikan di pesantren. Karena sesungguhnya tugas utama pendidikan itu di orang tua, Ustaz Ahmad. Tugas utama pendidikan itu di orang tua. Karena orang tua mungkin dengan kesibukannya, dengan ada kesibukan kerja dan hal yang lain, hingga akhirnya mungkin waktu yang terbatas, dititipkanlah anak-anak itu ke lembaga-lembaga pendidikan khususnya di pesantren, gitu. Jadi tetap tanggung jawab pendidikan ada di orang tua. Seperti ayat Quran, wa anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri, anfusakum dan keluarga kalian, ahlikum, dari api neraka. Itulah tugas orang tua untuk memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Nah, jadi antara orang tua dengan pesantren harus sejalan, harus bisa saling melengkapi. Jadi jangan sampai di pesantren kita membentuk, tapi di rumah dibiarkan, akhirnya yang kita bentuk menjadi tidak bermanfaat. Ya tadi, ilmu itu yang kalau misalnya udah kita serap tapi tidak bermanfaat, ya tadi kasyajari bila samarin, seperti pohon yang tidak ada buahnya. Akhirnya tidak ada manfaatnya. Betul. Gitu. Oke, Fahri, ini ada mungkin ada beberapa orang tua yang merasa bahwa ketika anaknya, yang merasa takut ya bahwa ketika anaknya dimasukkan ke pesantren dia tertinggal dalam segi iptek, IT, ilmu teknologi. Sementara kita sekarang ini sedang di masa di mana zaman itu semuanya serba IT gitu. Nah, lalu pertanyaannya, apa nih alasan pesantren melarang penggunaan HP? Apakah dengan melarang penggunaan HP ini anak akan tertinggal? Atau anak kudet lah, kurang update gitu ya. Nah, lu gimana, coba responnya? Baik, sebenarnya pondok pesantren tidak mengharamkan atau tidak melarang secara total anak main HP. Kita hanya membatasi ketika di pesantren tidak membawa HP. Mereka boleh main HP ketika waktu liburan, itu silahkan. Kenapa kita melarang di pesantren? Ya kita tahu ya,
Mungkin salah satu dalil yang bisa saya sampaikan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita memang mengejar akhirat, tapi kata Allah jangan lupakan juga nasibmu ketika di dunia. Maksudnya apa? Ya kita kejar akhirat tapi duniawi atau hal-hal dunia seperti IT, seperti perkembangan zaman tidak harus kita tinggalkan juga. Kenapa hal ini kita lakukan, melarang anak bawa HP ke pesantren? Biar fokus. Agar anak-anak bisa fokus belajar menimba ilmu apa yang diberikan oleh guru, diberikan oleh kiai. Untuk mereka bisa fokus dalam membaca-baca buku begitu. Walaupun di dalam HP ada juga PDM sebagainya, tapi dalam HP juga ada madorotnya, begitulah. Kenapa HP tidak boleh kita bawa? Karena kita tidak, mungkin mereka bisa leluasa nantinya, bisa buka HP di mana aja, controlling dari kita mungkin nanti bisa luput dari kita begitu. Dan mereka bisa membuka hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat. Seperti halnya kita kalau misalkan lihat nih, kita baca buku, ada buku di tangan kanan, kemudian HP di tangan kiri. Kira-kira mana yang bakal lebih lama kita lihat? Pasti HP. Pasti HP. TikTok itu gak akan selesai 2 jam. Untuk scroll aja. Scroll aja. Itu scroll itu berapa? Wah, kalau misalkan di kilometer dari sini ke Kasomalang itu dari sini ke Jalan Cagak. Iya. Itu saking gak akan beresnya. Tapi ketika dibarengi dengan buku, maka buku akan kalah. Karena HP itu lebih lebih menarik untuk anak-anak. Di samping itu, tapi kita tidak membuat anak-anak jadi kudet, Ustaz Amar. Iya. Anak-anak tetap diajarkan beberapa hal seperti TIK. Mereka diajarkan ilmu komputer, desain. Desain. Mereka pinter loh bikin lambang-lambang itu. Logo-logo ya. Apa itu? Pakai apa namanya? Pakai Corel Draw. Corel Draw. Mereka bisa bikin sama sendiri. Photoshop. Kemudian kita ajarkan mereka untuk membuat surat di kepengurusan. Betul. Kita ajarkan mereka untuk dokumentasi, kamera, fotografer. Mereka diajarkan. Betul. Intinya tidak kudet. Mereka tetap kita ajarkan teknologi tapi terarah kepada hal-hal yang positif yang kemudian akan produktif kemudian hari begitu. Kayak contoh bikin majalah, ngetik-ngetik, mereka juga kita ajarkan bagaimana cara ngetik, kemudian gimana cara upload gitu ajarkan. Jadi biar mereka terarah gitu aja. Jadi intinya kenapa mereka gak boleh bawa HP agar mereka fokus dalam belajar. Tidak tertinggal dalam segi kemajuan zaman, ilmu teknologi. Bahkan di beberapa pesantren itu ada yang ketika mereka ke makshof ke kantin, mereka nggak pakai lagi uang secara fisik, tapi mereka pakai pakai kartu. Jadi dalam kartu itu ada saldo. Yang otomatis nanti di scan atau gimana. Itu udah lebih modern justru daripada keadaan kita di masyarakat. Iya. Masuk kelas ada fingerprint. Betul. Itu juga kan kita memanfaatkan modernisasi teknologi. Betul. Jadi itu adalah salah satu bukti ya dari berbagai bukti bahwa pesantren itu tidak terbelakang. Pesantren itu tidak kuno. Tidak kudet. Betul. Iya, betul. Siap. Hebat. Luar biasa memang. Ya. Mungkin untuk sore ini kita cukupkan dulu Ustaz Fahri ya. Baik. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan, boleh. Baik, ya harapan dari saya dengan pembahasan podcast ini, mari setiap orang tua ataupun adik-adik semuanya yang ingin pesantren jangan ragu. Ayo kita masuk ke pondok pesantren. Pondok pesantren bukan tempat yang terbelakang, bukan tempat yang kuno, tapi justru dengan masuk pondok pesantren kita bisa mendapatkan 2 hal sekaligus. Agama, akhirat, dan dunia. Mari masuk ke pondok pesantren, khususnya ya kita di Pondok Pesantren Darussalam diajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris, jadi jangan takut. Banyak alumni-alumni kita yang bisa pergi ke luar negeri dengan modal bahasa Arab, bahasa Inggris. Tentunya dengan keimanan dan ketakwaan, akhlakul karimah dan adab yang mumpuni. Jadi bukan hanya dunia yang kita kejar, tapi akhirat juga kita dapatkan. Insya Allah, jika akhirat sudah kita kejar, dunia akan mengikuti. Untuk apa kita capek-capek mengejar dunia, Ustaz Amar? Betul. Kalau mengejar pekerjaan, kita kuliah capek-capek mengejar kerjaan. Ada loh yang S2, dia malah, mohon maaf ya, kerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau misalkan dia bersyukur, ya itulah mungkin rezeki yang dia berikan. Intinya kalau misalkan kita hidup hanya mencari kerja, kerbau saja, tidak sekolah, dia bisa bekerja. Kalau kita hidup mencari makan, monyet saja tidak belajar bisa makan. Jadi intinya jangan samakan kita dengan hewan. Kita adalah manusia, perbaiki adab dan akhlak kita.
insya Allah semua akan kita dapatkan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Ustaz Fahri sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas podcast kita sehari ini bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan nih kepada adik-adik, teman-teman ya yang mau masuk pondok pesantren dan masih bimbang atau masih bingung nih. Kepada orang tua juga ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya nonstop selama 24 jam dalam 1 minggu, 1 bulan sampai bertahun-tahun, maka boleh silahkan agar bisa menitipkan anak-anaknya agar dididik di pondok pesantren, terutama di pondok pesantren Darussalam Kaso Malang Subang. Oke, terima kasih sore hari ini. Tetap saksikan podcast kita selanjutnya. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, memberikan pencerahan serta akan membahas hal-hal yang unik mengenai tentang pondok pesantren. Terima kasih. Saya Khairul Amar. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahri. Alhamdulillah.